Selamat datang ke kebaktian secara online pada hari ini. Puji Tuhan atas kebaikan Tuhan karena kita dapat berkumpul beribadah secara online pada hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara-saudara dalam Kristus, lambai-lambaikan tangan Anda dengan lebih tinggi. Lihat kiri kanan Anda, berikan senyuman yang manis, baik yang dekat, yang jauh. Khusus sekali kepada kaum ibu, perhatikan mereka. Berikan senyuman yang terindah, hargai mereka. Hari ini kita mau berkumpul, kita mau bersorak, membanggakan Tuhan kita, sebab Dia Allah berkata. Sama-sama kita serukan. Bersatu kami sorakan keselamatan dan hari
Dengarkan ini. Musik kita rebah menyerah, kita bangkit dan tegak. Letakkan kami bersorak namamu Tuhan, namamu Tuhan yang berikan berserukan namamu Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, namamu Tuhan. Serukan namamu ya Tuhan, serukan namanya, namamu Tuhan. Namamu Tuhan, namamu Tuhan yang berikan kemenangan. Amin. Sebab Allah kita yang berkuasa, Allah kita kuat, yang terus memberikan kita kemenangan. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Sama menyanyikan. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebatnya Allah kita, betapa dahsyatnya Dia. Sebab namanya Yesus Tuhan, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Dia Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Oh, biar Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Amin ya Tuhan Yesus. Betapa hebat, betapa kuatnya Engkau, karena namamu Tuhan. Demikiannya Tuhan kami memegahkan Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami berbalik dari perbuatan kami yang jahat. Selanjutnya
pulihkan kami, pulihkan negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Dengarkan ini. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Pulihkan, Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Dengan lebih dahsyat lakukan, Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Serukan Tuhan, pulihkan. Tuhan, pulihkan kembali
kami, saat negara kami Tuhan Yesus dilanda pandemi, saat negara kami dilanda segala permasalahan, di saat-saat kami jatuh Tuhan Yesus, pada hari itu Tuhan Yesus, ajar kami berbalik hanya kepadamu, berbalik kepadamu Tuhan Yesus, dan pulihkanlah hati kami. Biar semuanya Tuhan Yesus bersatu melayani Engkau pada hari ini, dan lewat dari segala sesuatu, benar-benarnya Bapa, kami terus dipulihkan. Dan demikian Tuhan Yesus, kami dipulihkan, kami bebas melayani Engkau. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkannya Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Yang sungguh-sungguh yang lebih kuat, dan pulihkan kembali negeri kami. Doa hari ini semua, Tuhan, Engkau telah mengajar kami bahwa segala perbuatan kami adalah sia-sia jika tidak dilakukan dengan kasih. Kirimkan Roh Kudus-Mu dan curahkan ke dalam hati kami pemberian kasih yang terutama, yaitu ikatan damai sejahtera dan segala kebenaran. Dan tampaknya sesiapa yang hidup dianggap mati di hadapan-Mu. Berikan permintaan kami ini demi anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua dipersilakan duduk. Shalom. Pembacaan pertama dipetik dari kitab Yeremia Kitab Yeremia 24 ayat 1 hingga ayat 10. Penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Ayat 1. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonia bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda. Tuhan dan tukang dan pandai besi dari Yerusalem dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, Raja sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Ayat 10, dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Inilah firman Tuhan. Mari kita semua berdiri. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius 7 ayat 13 hingga ayat 27. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius 7 ayat 13 hingga ayat 27. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari bunganya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau akan terus memimpin kami melalui Roh Kudus-Mu untuk memberi pemahaman kepada kami untuk melihat firman-Mu dan juga kekuatan iman yang teguh untuk melakukan segala yang apa kami dengar dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ini dalam tangan Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita mau lihat di Yeremia pasal 24 yang kita akan teruskan tentang apa yang kita tinggalkan minggu lalu, tentang jangan kita taruh harapan ke atas raja yang tidak bagus. Pasal 23 juga mengakhiri dengan satu gambaran tentang nabi yang tidak bagus, nabi yang palsu itu, tentang karakter mereka, dengan sikap mereka, tentang apa yang mereka sampaikan itu, semua tidak bagus. Jadi lepas itu, pasal 24 hingga pasal 29, dia adalah satu kumpulan pasal yang di mana menunjukkan bahawa perkara yang berlaku waktunya Yehoakim, Yehonia dan juga Zedekiah. Itunya raja-raja yang terakhir bagi kerajaan Yehuda waktu itu. Dan dia bukan ikut susunan dari 24-29. Apa yang berlaku di 24 itu tentang Yehonia. Lepas tu kita boleh lihat yang lain, dia campur balik kepada Yohakim. Yoyakim adalah bapa kepada Yehonia, yang di mana waktu itu Yohakim dia cuba memberontak terhadap kerajaan Babel, tapi tidak berjaya. Waktu itu mereka dilantar macam hukuman dan sebagainya. Yehonia sebaliknya, dia tidak melakukan pemberontakan, tapi dia menyerahkan diri. Itu penyerahan itu membuat dia selamat, kota Yerusalem juga selamat. Di mana kalau kita lihat di Yeremia pasal 52, pasal yang terakhir, dia menceritakan bahwa apa yang terjadi kepada Yehonia adalah dia lepasnya 37 tahun. Dia dipenjarakan di Babel. Waktu itu Raja Babylon yang dipanggil Awel Marduk melepaskan dia daripada penjara dan biar dia duduk sama dengan Raja Babel untuk makan sama-sama dengan pengawal yang lain. Dari sana Alkitab mengatakan dia buka baju penjaranya dan menjadi sebagai seorang biasa dan duduk sama-sama dengan Raja Babel untuk makan dan sebagainya sehingga dia mati. Jadi apa yang kita mau lihat di sini, waktu kita mau mengenai hati Allah, seperti yang dibaca tadi di pasal 24 ayat 7, perkara yang dikatakan tidak baik, kadang-kadang itu adalah rencana Allah. Sukar kan? Ya, memang. Itunya kita memerlukan kasih karunia Allah untuk menghadapi apa saja yang berlaku di dalam hidup kita. Terutama waktunya ada masalah. Kalau waktunya ada berkat dan sebagainya, kita bersyukur dan mengingati, wah ini bagus, Tuhan bagus. Bagaimana kalau kita menghadapi masalah? Bagaimana kita menghadapi penderitaan? Seperti sekarang, apa yang kita hadapi sekarang, pandemik ini, di manakah penghujungnya?
bilakah akan habis? Tahun lalu kita mau habis, tiba-tiba melonjak lagi. Sekarang kita menganggap bahwa MCO ini akan membuat semuanya menurun, makin tinggi, pecah rekod lagi. Tidak pernah melihat dia menurun, makin tinggi, makin naik. Apakah penghujungnya? Manakah harapan kita? Adakah kita akan kecewa ataupun kita mulai anggap bahwa ini hukuman Allah? Ada orang kongsikan kepada saya, dia bilang, Kenan, ini hari kiamat sudah. Bilang, dah apa hari kiamat, kan kita naik surga sama-sama. Yang pentingnya kita naik surga sama-sama lah. Dia pun ketawa juga. Ya, kadang kita pun cari alasan. Daripada kita mau cari peluang untuk mengenai hati Allah, waktunya kita menghadapi kesukaran. Sebab itulah waktunya kita lihat semua yang dikatakan benar itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Yeremia pasal 24 adalah satu pasal yang agak pendek, di mana gambaran yang diberikan oleh Tuhan, dia secara terus terang, yang di mana perbezaan antara dua jenis buah, itu buah ara. Hari ini sebenarnya saya mau bawa buah ara, tapi sukar mau tapat di sini. Aku tahu ada orang tanam, tapi sukar kalau mau tapat. Sebab ada orang tanam, dia pun makan sendiri. Dia tidak akan kongsikan sebab terlalu rare, terlalu jarang kita mau dapatkan buah ara di sini. Apalagi kalau dia segar. Apa yang kita dapat waktu-waktu bulan-bulan puasa begitu adalah buah ara yang telah dijemur itu. Wah, waktu saya berada di Yerusalem sama Turki, kalau nampaknya ada buah ara yang segar itu, itulah yang aku pantai terus, aku boleh makan sangat-sangat enak, sedap. Tapi malang sekali di sini suka mau dapat. Apa yang saya buat adalah saya bayangkan diri kalau saya sebagai Yeremia, Tuhan menurunkan gambaran ini kepada dia, bercakap dengan saya. Apa yang dia tunjukkan kepada saya? Mangga. Okay? Jadi hari ini ada 2 keranjang mangga, bukannya buah ara. Satu adalah yang bagus, yang baik. Kau nampak kau pun mau makan sudah. Kau cium pun, aku tidak tahu kamu boleh cium kah tidak. Saya harap yang dalam talian itu kau dapat, bukan nampak saya kau wangi itu. Ini enak dimakan. Sedap dimakan, bukan, itu mie Maggi sudah. Ini enak dimakan ni. Kau nampak kau mau makan sudah. Kau tahu, kau dapat cium sudah. Tapi ada satu lagi keranjang yang Tuhan tunjukkan kepada Yeremia adalah yang jelek. Bahasa Indonesia jelek, yang busuk, yang tidak bagus sudah. Tak mungkin kalau saya kasih kamu pilih, kau bilang, Kenan aku mau ini. Tak mungkin tuh. Pasti kau akan pilih ini. Tidak ada orang yang suka ini. Sebab dia jelek dan tidak boleh dimakan sudah. Sekarang pun saya mau tutup sudah. Baunya lain sudah. Kalau saya buka, dalam itu ada lalat kah, apakah selangka 2 kan pasti akan datang sudah. Nanti dia mau spray, bukan spray COVID-19, dia mau spray itu selangga-selangga tu. Terpaksa tutup. Ini tak bagus nih. Confirm ni akan aku buang nih. Tak guna, jelek. Tapi yang suka ini. Tapi yang heran, apa yang ditunjukkan di sini ayat 1 hingga 3 adalah waktu Yeremia cakap itu, apa yang kau lihat di ayat ketiga, dia bilang buah ara yang baik. Dan di sini Tuhan tunjukkan kepada dia 2 penakhiran. Satu, buah baik penakhirannya pun baik, confirm. Sebab di sini dari ayat ke-5, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah mangga yang baik ini, demikianlah Allah akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang dia pekati, yang dia bagi mereka kesihatan, yang bagi mereka kebun anggur mereka penuh dengan buah. Apa yang dia cakap? Dia bilang, untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang ku bawa dari ke tempat ini ke dalam pebuangan ke negeri orang-orang Kastim. Ini satu kejutan tu. Selama ni kita anggap apa yang baik itu baik. Tapi Tuhan, bagi Tuhan hatinya, apa yang kita anggap tidak bagus itu baik.
yang dia perhatikan untuk kebaikan. Maksudnya, ini kalau buah mangga ini adalah orang Israel, dia dibuang negeri adalah sesuatu yang baik. Itu langsung bukannya apa yang kita tahu, yang kita belajar. Sebab kita, apa yang dianggap baik, pastinya baik. Berkat, berkelimpahan. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan. Tapi apa Tuhan bilang? Pembuangan itu adalah sesuatu yang baik untuk mereka. Sebab di sini dia katakan, aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangunkan mereka, bukan menentukannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadikan Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Dia akan melakukan sesuatu hanya kalau mereka berada dalam pembuangan. Maksudnya, buah yang baik, nanti kita akan lihat apa itu buah yang baik, pengakhirannya akan baik, walaupun dalam penderitaan. Selagi orang Israel buah baik ini, mangga ini, yang berada di dalam pembuangan, mereka akan dibawa balik, mereka akan dibangunkan, mereka akan ditanam, mereka akan ada satu hati untuk mengenal siapakah Allah. Tapi dia katakan buah buruk, yang buah jelek itu pengakhirannya pun jelek. Di ayat 8, tak boleh sudah, sebab tidak dapat dimakan kerana jeleknya. Sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memberlakukan Jedegaya, itunya raja selepas Yehonia 10 tahun itu sebenarnya dia harus pergi ikut siap penyerahan itu dan dibawa ke Babel. Tapi dia tidak mau, dia memberontak, dia bertahan di sana, malahan dia mau lari ke Mesir. Sudah ada cubaannya, tapi tak percaya. Akhirnya waktu dikebung, satu malam mereka tidak dapat sudah, mereka larikan diri. Askarnya berserak, tidak bersama dengan dia ditangkap, Jedekaya dibawa ke Babel, di mana di sana, di depan matanya, Raja Babel waktu itu bunuh anak-anaknya. Dan dia sendiri dicolek, congkir dia, dicongkir matanya, dia buta dan berada di penjara sampai dia mati. Ya, itulah keadaannya, itulah perakhiran. Sebab dia tidak mau ikut rancangan Tuhan, walaupun dalam pembuangan. Itu yang membuat dia di ayat 9, aku akan membuat mereka menjadi kengerian kepada bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan berumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat ke mana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, penyakit sambar ke atas mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Maksudnya di sini, kecuali kita tahu hatinya Allah, kita akan faham apa yang dia lakukan, walaupun dalam pembuangan. Hari ini, adakah kita dapat mengenal Allah tentang apa yang sedang dia lakukan dalam pandemik ini? Pilihan kita, adakah kita mau bersandar kepada kasih karunia Tuhan yang kita akan tahu apa yang dia pilih menjadikan perkara itu memperhatikan untuk kebaikan. Apa yang dikatakan kebaikan dalam Tuhan, itu kita perlukan kasih karunia Tuhan. Kedua, adakah kita tahu bahwa semua apa yang dilakukan itu Allah tetap adalah Allah yang membina janji itu. Janji dia dengan Abraham, janji dia melalui Yesus Kristus, di mana hari ini kita sebab percaya kepada Yesus, bukan saja kita hidup kekal, tapi adanya diberi satu kelayakan adapun kuasanya untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita faham ini, kasih karunia Tuhan bukannya sesuatu yang mustahil. Kalau kita faham dua perkara ini,
apa yang tali Tuhan sentiasa adalah baik. Amin. Tak ada keburukan ataupun apa yang jelek daripada Allah. Tak ada. Walaupun kita bilang kalau cacat macam mana, orang yang jelek itu macam mana. Sebab kita yang bilang jelek. Tapi bagi Tuhan walaupun dia cacat, ia adalah satu kebaikan. Hanya waktunya kita kenapa Allah begitu. Kenapa dia izinkan perkara yang demikian walaupun pembuangan, walaupun pandemik, walaupun masalah, walaupun penderitaan, walaupun kesakitan, walaupun kehilangan, walaupun kekurangan. Tapi waktunya kita faham apa yang dalam hati Allah, semuanya itu seperti Paulus katakan, dalam Tuhan segala kasih karunia adalah cukup untuk dia. Amin. Ya. Jadi hari ini kita mau lihat apakah yang ada dalam hati Allah. Kalau ikutnya konteks buah-buahan, saya ambil daripada beberapa petikan di ayat di kalangan Alkitab, memang semuanya firman Tuhan adalah tentang hati Allah. Apa yang dia katakan. Tapi saya ambil konteksnya tentang buah ya. Matius pasal 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Sampai sini saya rasa dah suka untuk paham kan? Sangat jelas. Yang pokok yang baik hasilkan buah yang baik, pokok yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tak ada pokok yang tidak baik hasilkan buah yang baik. Tak ada pokok yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal aku. Amin. Sama juga di Matius pasal 12, dia menyambung daripada apa yang dia mengajar di pasal 7. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Amin. Okay. Jadi ini hanya sebab yang sudah dah bagus sebab dia jatuh ke apa. Tapi ini yang dipetik, cantik. Buah yang baik ini kamu boleh tahu daripada pokoknya itu. Pokok yang dapat menghasilkan. Yang tidak dapat menghasilkan, apa yang akan terjadi. Yohanes pasal 15. Dan kita kembali kepada sini ya, secara ajaran teologi. Kan teologi maksudnya satu pengetahuan tentang Allah. Waktu kita belajar teologi, tidak sepatutnya ada keburukan mengenai Allah. Adapun kelemahan daripada Allah. Apa yang kita boleh tahu daripada teologi tentang Allah, pastinya semuanya baik. Jadi di sini sejak aslinya setiap pokok itu harusnya baik. Sebab Tuhan mau setiap pokok yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi apa yang terjadi kepada pokok itu kalau dia tidak baik? Kalau dia tidak menghasilkan buah. Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur yang kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Ya, ini terjadi sebab waktu itu dia melalui lembah Kindon. Lepasnya malam dia menginstitusikan jamuan kudus itu, dan lepas itu sebelum dia sampai ke Taman Getsemani, waktu perjalanan itu dia jumpa pokok anggur di Kindon Valley, lembah Kindon. Dia ambil anggur dan ajar muridnya. Ini yang terjadi. Yang di mana yang berbuah, ranting yang berbuah akan dibersihkan, dan supaya nanti dia berbuah lagi akan bertambah banyak. Kebelakang ni saya ambil satu pokok, bukan buah ya, pokok rose, mawar, pokok mawar. Sebelum dia dibawa sana, dia biar di sana, mau mati sudah. Tapi aku bilang, ini mungkin ada harapan. Saya ambil keluar, saya kasih bersihkan, makin
Tak berhenti sekarang, kuning mawar tu, pokok pohon bunga mawar tu. Dia berhasil. Jadi yang boleh berbuah dia akan dipastikan supaya dia berbuah lebih banyak lagi. Yang langsung tidak berbuah itu akan digunting. Orang yang gunting itu dia tidak akan pungut, dia buang saja di sana di antara pokok anggur itu. Jadi ada orang akan datang, dia kumpul semua ranting-ranting itu sampai kalau kau nampak Yerusalem sekarang, itu kan ada tempat masjid itu yang emas itu adalah Kindon, lembah Kindon. Dari sini mereka ambil sampai ujung, itu tempat pembuangan. Dia buang di sana akan dibakar. Itu yang terjadi. Jadi waktu Yesus cakap itu, muridnya tahu, bagus kita berbuah. Itulah di ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dari kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Jadi waktu kita masih berada dalam pokok itu, kita akan berbuah. Yang seperti Zedekiah, dia dia telah sesat dan berzimbang daripada rencana Allah. Dia akan hilang nyawanya. Dalam pandemik ini, adakah kita masih di dalam Tuhan? Ataupun kita cuba seperti Zedekiah? Cari jalan sendiri. Adakah kita mula bilang, Allah tidak cukup bagus, Allah tidak jaga saya. Bagus aku cari jalan sendiri. Kita semua pun menghadapi pandemik ini. Tapi adakah kita menghadapinya dengan bantuan ataupun harapan di dalam Allah? Amin. Jangan cuba jalan sendiri. Kalau waktunya kita cuba jalan sendiri, habis. Sepertilah itu yang akan hilang daripada ataupun jauhi daripada pokok dan dia tidak akan dapat buat apa-apa. So, hari ini kalau kita berbuah, kita harus tahu dan buahnya adalah nyata. Galatia pasal 5. Perbuatan daging adalah nyata, yaitu pencaburan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kecitraan, roh memecah, ketengkian, kemabukan, pesta bola dan sebagainya. Terhadap semua ini, ku peringatkan kamu, seperti yang telah ku berbuat dahulu, bahwa siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Bukan saja tidak berbuah, kalau buahnya pun rosak-rosak yang jelek punya. Orang bilang confirm, jamin akan dibuang. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kamu hidup oleh roh, ini sangat penting. Perkataan asal di sini, hidup oleh roh adalah kau ikut langkahnya roh. Di mana roh pergi, kau ikut, keep in step with the roh, spirit. Maksudnya roh di mana, kau ikut saja. Itulah yang membuat kita hanya kalau hidup ini dipimpin oleh roh, kita akan terus berada dalam rencana Tuhan. Dan ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling melentang dan saling mentengki. Jadi kalau kita mengenal hatinya Allah, kita sentiasa, waktu kita ikut roh, Roh Kudus akan memberitahu kepada kita di mana dia mau pimpin, apakah rencananya dan kenapa ini terjadi. Ramai orang cuba masih mencari kenapa pandemik ini terjadi. Saudara-saudari, saya mau mendorong kita semua. Ini pandemik sudah berlaku sejak bulan 3 tahun lalu. Sampai bulan 9 yang akan datang, kita sudah melewati 18 bulan. Kalau 18 bulan, ataupun sekarang maksudnya 16 bulan. Kalau sudah 16 bulan, masih kita
mencari dan tanya, kenapa ini berlaku? Kita sudah terlepas peluangnya berada dalam rancangan Tuhan. Yang waktu pembuangan mereka yang pergi, mereka sudah berada di sana. Bayangkan Yohanes yang tidak pergi, dia mungkin tidak akan berada di sana pada tahun yang ke-37 itu, di mana dia dilepaskan. Daniel, Nehemiah, kawan-kawannya Daniel, Ezra, Zerubbabel, Esther, semua yang tercatat di dalam Alkitab ini lepas pembuangan dan waktu pembuangan, mereka dalam keadaan yang bagus. Jangan kita anggap orang yang dibawa ke pembuangan itu semua akan sengsara. Tidak. Sedih, ya memang disuruh nyanyi mereka tidak dapat sebab sedih. Sebab sudah hilang dan dibuang, bukan dalam kampung halaman mereka. Tapi mereka ini hidup dalam keadaan yang bagus. Siapa yang dibunuh? Hanya Zedekiah, pengawal kemenangan dia, dan juga yang dibawa mengikut dia tu. Yang lain semua dalam rancangan Tuhan, mereka masih hidup. Dan ada yang kembali lepas 70 tahun. Itulah sebab saudara-saudari, kalau kita masih gagal ataupun kita sudah orang bilang stuck ya, tergendala di sana, terkandas di sana, untuk waktu kita datang doa kita masih tanya, nah Tuhan kenapa ini terjadi? Dan ataupun kita sentiasa masih tanya soalan-soalan, apa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Kita sudah agak terlambat. Dan kita telah banyak melepaskan peluangnya untuk mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah? Sepatutnya dari mula kita tahu perkara ini berlaku, dan itu pun diizinkan berlaku dari Tuhan, pastinya sesuatu yang dianggap ataupun diperhatikan untuk kebaikan. Saya puji Tuhan sebab ada juga saudara-saudari dari mula mereka mengambil peluang ini untuk, kan dulu sangat sibuk, kita buat ini sangat sibuk dalam waktu untuk pelayanan, dalam waktu untuk membaca kitab, dalam waktu untuk kebaktian, banyak perkara. Kita sibuk saya untuk jadual kehidupan sendiri. Waktu MCO berlaku, kita dipaksa untuk tidak sibuk. Kan? Itulah sebab saya katakan kalau kita sudah 18 bulan atau 16 bulan masih tidak dapat mengenal Allah, kita sudah terlepas peluang itu. Patutnya kita sudah mulai datang kepada Tuhan, buat renungan, membaca Alkitab, dan makin kita buat itu, makin kita kenal Allah. Itulah sebab ada orang tanya, ini musim apa? Ini musimnya kita membina satu hubungan dengan Allah dengan lebih mendalam lagi. Hanya waktu kita ambil untuk mendengar, seperti Markus pasal 4 ayat 9. Dan katanya, siapa yang memberi telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Itu adalah perumpamaan lepasnya, perumpamaan menabur itu. Ada 4 jenis tanah, satu jenisnya yang akan terima. Dia akan menghasilkan 160 dan 30 kali ganda hasilnya. Sebab apa yang ditabur benih itu membuah. Jadi di sini, di Markus pasal 4:9, Yesus menyambung dengan mengatakan ini, siapa yang memberi telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Kita hari ini yang pentingnya datang dan siapkan satu keadaan di mana kita sentiasa adanya telinga untuk mendengar. Kalau kita masih bilang sibuk dan tidak mau mendengar daripada Allah, itulah banyak akan terjadi sebagai buah ara, ada buah mangga yang tidak baik, yang jelek ini. Zedekiah tak mau dengar, sudahlah. Perakhirannya pun jelek juga, buruk juga. Wahyu pasal 2 ayat 10 katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Amin. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh
kesusahan selama 10 hari, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengkaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 11. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Biar dia 10 hari, adapun 1 tahun ataupun 2 tahun. Yang pastinya di sini kita setia sampai mati. Macam mana? Kita harus mendengar. Kita harus mendengar. Jangan waktu kita sesat, ataupun orang bilang di dalam terowong ini, terowong kegelapan. Jangan kita sekala bila pikir bahwa Allah sudah tinggalkan kita. Tidak. Dalam terowong itu cahaya masih di luar. Tapi kita tahu kalau itunya terowong dalam kehidupan. Itu terowong adalah satu kebaikan. Walaupun dia gelap. Tapi kalau kita melimpasi terowong itu, waktu kita keluar, kita telah menjimatkan banyak waktu, adapun jalan-jalan daripada kita mau keliling begitu. Ataupun kita tidak dapat menembusi bukit itu. Sebab ada yang terowong, walaupun dia gelap, jalan saja. Walaupun kita anggap, apa yang terjadi? Kita mau tahu Tuhan tetap di sana. Kalau dia biarkan kita masuk dari bahagian ini, dia juga berada di bahagian sana untuk menyambut kita. Tuhan biarkan orang-orang Israel dibuang 70 hari. Dia juga 70 tahun, dia berada di sana untuk menyambut mereka kembali. Amin. Ya. Jadi hari ini kita datang kepada Tuhan, inilah yang kita harus buat. Yang ada telinga, dengar firman Tuhan. Macam lama tengah, kita harus berada di sana untuk membaca Alkitab, membuat renungan. Gagalnya kita dengar daripada Tuhan. Dan inilah yang terjadi sekarang. Kita banyak dengar daripada kata-kata orang lain. Baru hari itu ada orang forward, dia bilang, sekarang India lagi bahaya sebab tak ada makanan. Mereka mulai makan orang. Ada keluar juga, aku nampak pun mau muntah sudah. Kepala-kepala itu dipotong. Itu baru itu buka macam buka babi begitu. Ada orang dia tarik mulai makan orang. Tapi orang percaya. Kita suka dengar-dengar yang memang aneh dan kita tidak suka mendengar apa yang bagus daripada Tuhan. Kita boleh habiskan 1 jam, 2 jam baca yang aneh-aneh itu. Kita suka mendengar. Kata-kata gosip kah, yang tidak betul kah, yang langsung tidak masuk akal. Kita pun mau dengar. Tapi waktu kita dengar firman Tuhan, dah sampai 1 minit, tidur sudah. Macam bir tidur tu. Dulu ada melayani anak-anak muda, dia bilang, saya tidak dapat tidur, tapi saya dapat satu kebaikan, Tuhan memberkati aku. Macam mana Tuhan memberkati? Firman-Nya. Mana firman yang mana satu yang membuat kamu bilang kamu kalau tak boleh tidur tu kau terima janji itu dan kamu boleh tidur. Tak, dia bilang, mana-mana siap kau baca kau tidur bah. Malam tu saya tidak boleh tidur, saya baca tidur sudah. Aku bilang itu lain, itu bukan firman Tuhan tu. Itu yang kamu tidak suka. Sebab firman Tuhan tu membawa hidup. Seharusnya kita membaca firman Tuhan tu makin bersemangat tu. Amin. Kalau kamu membaca Alkitab sampainya kamu boleh tidur, itu masalah sudah, bukan firman Tuhan. Kamu yang bermasalah. Sebab firman Tuhan tu hidup. Kita makin membaca firman Tuhan, makin mendengar firman Tuhan, makin banyak hidup dalam hidup ini. Amin. Itulah di 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan kesemuanya itu, kamu harus berusaha. Saya ulang lagi, kamu harus berusaha. Perkataan di sini, you must make effort. Maksudnya kamu harus cuba berusaha apa saja. Kamu berusaha, cuba setaya upaya kamu. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia.
Perkataan di sana sini bukan saja berdamaian dengan dia, tapi kita waktu berjumpa dengan dia, kita ada berdamaian di sana. Maksudnya kita waktu jumpa Yesus dalam hari penghakiman, hari kiamat itu, kita telah berusaha supaya tidak bercacat, tidak bernoda. Yang penting di sini kita ada kedamaian waktu berjumpa dengan dia. Okay? Maksudnya kita tidak takut lah. Tak buat salah kan? Tak bercacat, tak bernoda. Dan jumpa Yesus tu kita, okey jumpa Yesus, puji Tuhan. Jadi hari ini kadang-kadang kita takut mati, kenapa? Kita takut, kita belum ada kedamaian itu. Kalau kita sudah penuh dengan kedamaian itu, walaupun hari ini kita sakit dan mati, cuma Tuhan lah. Tak usah takut. Amin. Okey. Itulah sebab kita harus sentiasa berusaha berada di dalam rancangan Tuhan. Jangan seperti dia dikaya. Buah yang jelek, perakhirannya pun jelek. Tapi kalau kita ikut Yohannya, dia faham rencana Tuhan, dia rela dibuang negeri, dia selamat sampai akhirnya. Yang sisa-sisa yang tertinggal itu, waktu mereka kembali ke Yerusalem sebenarnya tidak ramai. Tapi itulah orang yang masih setia berada di rancangan Tuhan. Apa sahaja yang berlaku kalau kita kena Allah, kita tidak akan komplain atau merajuk bahwa kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi. Tapi kita ada iman dan tahu ini semuanya rencana Tuhan. Dan apa yang datang daripada Tuhan, tidak ada yang buruk, hanya yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas pimpinan Engkau. Tuhan, kami mohon maaf sebab ada waktunya kami pilih jalan sendiri. Seperti sekarang di pandemik ini, seharusnya kami mau lebih dekat kepadamu, tapi kami masih jauh. Ada waktunya kami makin jauh sudah. Saya mau mendorong kita semua waktu ini datang kepada Tuhan. Itu mungkin sendiri ya. Kalau sendiri yang sudah makin jauh daripada Tuhan, hari ini waktu kau dengar khotbah ini, itu bukan kebetulan. Saya percaya kasih karunia Tuhan yang masih ada untuk kamu, supaya kamu dapat kembali kepada Dia. Tapi bagi anda yang tahu, ada jemaat-jemaat, saudara-saudari, walaupun di dalam Kristus itu, yang sudah jauh daripada Tuhan. Mereka telah tidak mengikuti kebaktian, mereka buat perkara-perkara yang mereka suka, ataupun mereka sudah kecewa, mereka tidak mau percaya Yesus lagi. Saya mau anda sekarang mengingati mereka dalam menyebut nama-nama mereka kepada Tuhan. Kami memohon kasih karunia Tuhan, belas kasihannya ke atas semua saudara-saudara ini. Supaya mereka masih ada peluangnya untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat. Sebutkan nama mereka kepada Tuhan. Bapa kami di syurga, kami memohon kasih karunia Engkau dan juga belas kasihan-Mu. Janganlah Tuhan biarkan kami begini Tuhan. Kami mau kembali.
Kami mau bertobat dan kembali kepadamu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, bukalah telinga ini supaya kami akan terus mendengar dan taat dan melakukan segala firman-Mu. Supaya walaupun dalam keadaan pandemik ini, kami tahu apa yang di dalam hati Tuhan. Itu yang menjadi Allah Bapa kami di surga, dan juga Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Kami serahkan semua ini Tuhan, terus memimpin kami Tuhan, waktu kami berada di dalam Engkau. Dalam nama dari Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang. Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia akan datang. Amin. So, mari persilakan duduk, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Tetapi sebelum itu kami mengalu-alukan saudara-saudari yang mengikuti ibadah kita dalam talian. Semoga hadirat Tuhan bukan hanya berada di gereja, tetapi bersama juga dengan Anda di rumah. Karena Allah kita itu Allah yang maha hadir. Dia ada di sini dan dia juga ada di rumah saudara dan saudari. Nah, pada hari ini kita akan memulakan satu bantuan makanan 2.0. Kalau Anda masih ingat, pada tahun lalu gereja sudah melancarkan bantuan makanan yang kali pertama kepada jemaah maupun saudara-saudari yang bukan anggota jemaah kita, tetapi yang kita tahu mereka dalam kesusahan. Jadi untuk tahun ini, pada minggu ini, permulaan untuk bantuan makanan yang mula pada 11 hari bulan Julai hari ini. Dan saudara dan saudari, kita semua terlibat dalam gerakan ini. Mungkin ada orang yang tidak bernasib baik dalam kekurangan, tetapi mungkin juga ada di antara kita yang masih ada kelebihan. Jadi kita mau menyumbang beberapa keperluan bahan asas supaya orang yang benar-benar memerlukan dapat menerima bantuan. Jadi mulai setiap minggu dari jam 9:30 hingga jam 2 petang, ini masanya bagi Anda untuk menghantar segala keperluan itu di halaman J Center. Dari 9:30 hingga jam 2 petang. Jadi Anda boleh membeli semua secara sekaligus barang-barang yang diperlukan. Atau mungkin juga ada beberapa daripada bahan keperluan itu Anda boleh beli dan berikan kepada
pihak gereja. Dan selepas jam 2 petang kita menyeru pemimpin-pemimpin kelompok pemuridan untuk datang menghantar bahan-bahan keperluan itu kepada anggota masing-masing ataupun kepada jiran ataupun orang yang Anda kenal yang berada dalam keperluan. Jadi untuk lebih jelas tentang barang-barang makanan untuk bakul makanan itu Anda boleh lihat sendiri dalam e-bulletin Anda. Satu lagi, persekutuan doa kita adakan itu pada 14 hari bulan 7 jam 8 malam. Jadi kami mendorong saudara dan saudari lebih-lebih lagi pada masa pandemik ini, kita lebih mau bergantung kepada Tuhan, lebih berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Jadi kami mendorong Anda mengikuti persekutuan doa secara Zoom. Kita akan serahkan atau kirimkan pautan Zoom itu di grup pendaftaran kebaktian, dan itu juga Anda boleh sebarkan kepada grup-grup yang lain supaya kita ada masa bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Jadi untuk pengumuman yang lain Anda lihat sendiri dalam e-bulletin Anda supaya Anda tidak terlepas perkara-perkara yang penting. Jadi masa ini adalah masa bagi kita untuk berdoa syafaat, kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita semua berdoa. Bapa kami yang di syurga, kami ingin memuji dan bersyukur kepada Engkau yang memenuhi segala keperluan kami ketika kami mencari dan mengutamakan kerajaan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja kami. Kami berdoa agar jemaat mencari dan mengutamakan kerajaan Allah dalam kehidupan serta melayani Raja Kerajaan dengan taat setia. Kami berdoa ya Tuhan untuk kemampuan dan kebijaksanaan pasukan multimedia di gereja kami ya Tuhan, agar mereka dapat bekerja sama sebagai satu pasukan untuk memberi pelayanan yang terbaik bagi Engkau setiap minggu. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk dayesis kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pengurusi dan para wakil majelis gereja-gereja Sabah, terutamanya Archbishop kami, supaya mereka menggunakan badan ini untuk menjalankan kesatuan antara gereja-gereja demi memperluaskan Injil di Sabah. Selain itu ya Tuhan Yesus, kami terus berdoa juga untuk Sabah, negeri kami ya Tuhan. Kami berdoa agar pemerintah negeri bersatu untuk menangani penularan pandemik dan kelancaran pelaksanaan program vaksinasi secara menyeluruh dan berkesan untuk mengurangkan kadar jangkitan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk rahmat dan belas kasihan Tuhan pada masa pandemik yang genting ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar semua juga gereja di seluruh negara ini ya Tuhan akan bangkit dan berani untuk membantu mereka yang menderita dari segi ekonomi, mental, dan fisikal semasa krisis ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua bahan doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Pengakuan dosa. Kerana demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh kerana itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami.
Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya mempersilakan Anda semua bangkit berdiri. Saudara dan saudari, sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, lagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat, dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan
akan aku. Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu. Serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput Anda semua untuk berdiri. Kita menyambut berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita.
dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus, amin. Sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan, ataupun di mana-mana saja. Tetapi tetap ingatlah, Tuhanlah sumber menara, kekuatan dan perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan masturku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam kebenaran Engkau tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lapangkan hati dengan penuh sukacita, ingatlah Tuhanlah masku dan Tuhan-Tuhanku. Tuhanlah kekuatan dan masturku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, bahwa menara yang Kau tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dengarkan ini. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
kebaktian kita telah berakhir. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Tuhan memberkati kita semua.